Selamat pagi. Pagi, Metalurgi Jaya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 pada mata kuliah elektrometalurgi, program studi di Diploma 3 Teknologi Metalurgi Politeknik Energi dan Pengembangan Bandung. Dengan saya Hasna dengan NIM 2313004, saya Liza Agustina dengan NIM 2313309. Saya Raditya Gunjalais dengan NIM 231-33042. Saya Abdul Aziz dengan NIM 2333033. Saya Yofi dengan NIM 2313338. Dalam video ini, kami akan berbagi sedikit pengetahuan kami mengenai elektrolisis pada timah. Selamat menonton! Asiterit biasanya berasosiasi dengan mineral lain dan juga mineral sulfida seperti contohnya ada galena, skalerit, pirit, dan juga kalkopirit. Nah, untuk kandungan timah, secara teoritis yang ada di SnO2 itu sekitar 78,6%. Nah, tapi pada kenyataannya itu hanya ada di 1 bahkan kurang persen dari timah. Nah, untuk mengincrease kandungan timah yang ada di bijinya itu kita bisa melakukan gravity concentration. Tapi untuk flotasi juga bisa digunakan. Ada 2 metode pemurnian timah. Yang pertama, fine refining yang umum digunakan, dia mencapai 99,85% dan juga cocok untuk dilaksanakan secara komersial. Lalu yang kedua ada electrolytic refining yang digunakan biasanya untuk biji yang kompleks dengan mencapai kemurnian yang sangat tinggi di 99,99%. Dalam proses electrolytic refining, ingat timah dilebur dan dicetak untuk sebagai anoda, sedangkan untuk katodanya menggunakan starch sheet dari lempengan dilebur. Elektrolit yang digunakan bisa menggunakan H2SO4, H2SiF6, dan juga bisa menggunakan SnSO4, dan juga ditambah zat aditif berupa eugenol dan juga gelatin untuk mencegah pengendapan SN yang berbentuk dendritik supaya tidak terjadi short circuit. Sedangkan arus yang digunakan sekitar 100-200 ampere per meter persegi dengan tegangan yang digunakan kurang lebih 0,25 volt. Pada skala industri, pada PT Timah, setelah melalui proses mineral dressing dan konsentrasi timah akan menghasilkan timah yang kadarnya tinggi. Setelah itu dilanjut dengan proses peleburan atau smelting. Nah, setelah proses peleburan yaitu masuk ke proses pemurnian dengan menggunakan crystallizer dan electrolytic refining agar produk yang dihasilkan dengan kadar SN yang tinggi dan kadar Pb yang rendah. Hasil dari proses yang didapatkan logam timah yaitu berupa batangan dengan skala berat 23 kg sampai 27 kg. Nah, pada PT Timah mempunyai merek dagang yang terdaftar di LME. Nah, pada 100% produk timah telah bersertifikasi ISO dengan 9001-2008. Aplikasi penggunaan timah secara global yaitu solder, chemical, tin plate, lead acid battery, dan tin copper, dan lainnya. Alat dan bahan yang kita gunakan pada percobaan kali ini adalah glass decker 250 ml, batang pengaduk, cawan baterai, capit buaya, batang 9 volt, dan klip kertas 2 buah. Dan bahan yang kita gunakan adalah timah klorida atau SnCl2 dan pelarutan HCl. Prosedur skala percobaan, jadi siapkan alat dan bahan, lalu siapkan APD seperti jas lab, masker, dan sarung tangan. Lalu lakukan percobaan di lemari asam agar safety. Selanjutnya masukkan 5 gram SnCl ke dalam gelas beker dan tambahkan 50 ml HCl dan aduk dalam batang pengaduk hingga larut. Selanjutnya jepit 2 klip kertas pada sisi yang berlawanan di cawan baterai dengan ujung yang panjang itu mengarah ke dasar cawan dan tuangkan larutan SnCl ke dalam cawan baterai. Dan selanjutnya hubungkan masing-masing klip kertas ke penjepit buaya, lalu sambungkan ujung lainnya ke tutup baterai yang 9 volt. Dan biarkan arus mengalir dan mengamati prosesnya kristal timah akan membentuk. Sebelum kita melakukan percobaan ini, hal terpenting yang harus kita perhatikan adalah keselamatan kerja, apalagi jika kita bekerja pada kondisi asam tinggi. Hal pertama yang harus kita perhatikan adalah APD alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, kacamata, dan jas lab. Hal kedua yang harus kita perhatikan adalah kondisi alat-alat yang kita gunakan. Pastikan alat-alat yang kita gunakan dalam kondisi yang baik, tidak ada alat yang rusak, dan semua alat dibersihkan setelah digunakan.
SN2 plus ditambah 2 elektron membentuk SN solid. Lalu reaksi yang terjadi di anoda yaitu oksidasi. Si SN2 plus menjadi SN4 plus karena dia kehilangan 2 elektron. Nah, si SN4 plus atau biasa disebut dengan timah klorida itu tidak larut, tapi dia membentuk endapan yang berwarna putih di sekitaran anoda. Nah, untuk reaksi keseluruhannya yaitu 2SN2 plus ditambah 4Cl menjadi SnCl4 plus Sn. Yang dapat dilihat di video itu membentuk padatan kristal timah. Video yang telah ditunjukkan sebelumnya itu adalah video percobaan kami. Pada video itu kita dapat melihat bahwa kristal yang berbentuk sedikit berbeda dari apa yang umum kita lihat. Kristal yang terbentuk cenderung lebih kecil dan sedikit berbubuk. Hal tersebut menurut beberapa literatur yang kami baca disebabkan karena konsentrasi larutan yang terlalu tinggi. Konsentrasi larutan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan pembentukan kristal yang terbentuk menjadi tidak sempurna. Hal itu dapat kita cegah dengan menurunkan konsentrasi dari HCl menjadi lebih rendah 0,1 sampai 0,5 mol. Dan di anoda dapat kita lihat juga terdapat semacam larutan kuning yang terbentuk dari klorin yang terbentuk pada anoda. Klorin itu menyebabkan semacam bau seperti deterjen yang terbentuk selama percobaan. Terima kasih telah menonton video kami hingga akhir. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, dan bagi kalian yang tertarik untuk masuk metalurgi, jangan lupa daftarkan diri di Politeknik Energi dan Pertamanan Bandung. See you!